Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Video ini gua bikin selagi istirahat babak pertama pertandingan antara Manchester United menghadapi Nottingham Forest di City Ground ya, dari City Ground, stadion di Nottingham. Tapi gua nggak mau bahas tentang pertandingannya. Nanti ada reviewnya atau mungkin sudah gue bikin reviewnya ya, tayang duluan mungkin. Oke. Gua mau news update terkait dengan beberapa kabar yang terjadi hari ini terkait ya tentu saja dengan Manchester United. Kabar pertama gua ambil dari headline Mail Online dari Daily Mail. Erik ten Hag ini masih terus berusaha untuk meyakinkan Marcus Rashford untuk stay di Manchester United di Old Trafford, menandatangani kontrak jangka panjangnya ya. Ya, walaupun ada ketertarikan dari Paris Saint-Germain. Sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan dari pihak Marcus Rashford dan juga Manchester United. Manchester United seperti diberitakan oleh banyak media sangat ingin untuk memperpanjang kontrak Marcus Rashford. Memang sekarang sudah ada opsi 1 tahunnya kan, sudah diaktifkan. Tapi Manchester United juga ingin mengikat Marcus Rashford dengan kontrak yang lebih lama lagi, jangka panjang ya. Ada rumor tentang masalah gaji dan lain-lain, tapi masih dinantikan ini kesepakatan antara Manchester United dan juga Marcus Rashford. Menurut gua Marcus Rashford pemain yang luar biasa, musim ini fantastis buat Marcus Rashford dan sangat wajar kalau Erik ten Hag juga ingin memperpanjang kontrak ya dari Marcus Rashford, karena nampaknya memang Marcus Rashford ini dari awal menjadi salah satu kepingan project Erik ten Hag jangka panjang di Manchester United ya. Dan penampilannya tentu saja jauh berbeda dibandingkan dengan Marcus Rashford musim lalu atau bahkan musim sebelumnya. Headline lainnya yaitu bagaimana Erik ten Hag ini melindungi Anthony setelah Gary Neville dan juga Rio Ferdinand ini memberikan kritik tentang pemain Brazil ini, terutama setelah Manchester United kalah menghadapi Arsenal. Erik ten Hag juga mengakui kalau ya dia harus lebih direct ya ke Anthony mungkin, ataupun juga Anthony yang harus lebih direct lagi. Gue juga nggak jelas, tapi yang jelas ya ada kritik di sana. Dan mengenai Anthony ini ketika menghadapi Arsenal, memang kurang maksimal menurut gue penampilan dari Anthony, dan sebelum pertandingan menghadapi Arsenal di beberapa pertandingan terakhir juga kurang maksimal. Walaupun ya bagi sobat Football United yang menyaksikan Anthony di Eredivisie di Ajax, memang inilah Anthony. Maksud gue adalah dia ini bukan seorang winger serang ya yang semusim menciptakan 15-20 gol. Enggak, dia memang kontribusi terhadap gol ini lebih ke tidak langsung. Artinya dia tidak banyak menciptakan assist, artinya tidak luar biasa angkanya maupun juga gol yang dicetak. Ada dua hal menurut gua. Nomor satu, ya seperti inilah Anthony di Ajax pun juga seperti itu. Artinya dia bukan pemain yang sangat menonjol dari sisi statistik gol maupun assistnya ya, tapi lebih ke permainan yang atraktif dan juga tajam, penetrasi yang tajam. Walaupun apa yang ditunjukkan Anthony di Manchester United ini berbeda dengan ketika dia pertama kali datang ya kan, ketika pertandingan menghadapi Arsenal dan juga beberapa pertandingan awal. Lalu yang kedua adalah ya tentu saja di usia yang masih muda, ini kan belum Anthony yang versi jadi kalau menurut gue. Anthony didatangkan dengan harga mahal karena menurut gue dinilai sebagai sebuah investasi menjadi pemain yang memang akan dikembangkan lagi. Jadi apa yang ada sekarang di Anthony ini bukan ini akhirnya, tapi ini masih mungkin tahap awalnya, itu yang diinginkan oleh Erik ten Hag, sehingga ya dia sangat getol sekali pada saat itu. Bahkan klub akhirnya harus merogoh kantong cukup dalam mendatangkan Anthony dengan harga mahal karena ya memang akan dikembangkan lagi. Dan tentu saja bukan musim ini mungkin ya yang menjadi top dari Anthony, di mana masih musim pertama itu satu, yang kedua juga usianya masih muda. Kita lihat saja perkembangannya bagaimana. Ini ada kabar masih dari Mail Sport tentang
Ten Hag ini masih belum memutuskan tentang Facundo Pellistri dan juga Anthony Elanga apakah akan meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Di channelnya Fabrizio Romano bahkan mengabarkan kalau Facundo Pellistri ini diinginkan oleh Valencia, walaupun ya masih menunggu keputusan dari sang pelatih ya Erik ten Hag apakah akan mengizinkan atau tidak. Dan kecenderungannya kalau dari Manchester United nampaknya lebih ingin supaya sang pemain ini stay di Old Trafford. Kalau menurut gue juga lebih prefer Facundo Pellistri ini stay sih di Manchester United, baru mungkin Anthony Elanga yang kalau bisa dipinjamkan untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi, karena sejauh ini setengah musim penampilannya berbeda dengan musim lalu dan mungkin sama seperti pemain muda yang lain ini kan tidak bisa divonis. Kalau menurut gue harus betul-betul hati-hati kalau mengatakan dia tidak akan berkembang lagi dan sebagainya. Pemain ini masih sangat muda, masih akan sangat lama, kemungkinan juga masih akan sangat besar ya perubahannya, sehingga semoga dengan kalau seandainya dia mendapatkan klub yang meminjam ya, menit bermain lebih banyak, kepercayaan diri juga bisa lebih tinggi lagi. Erik ten Hag juga dikabarkan ini sebenarnya tidak masih sebenarnya tidak setuju ya untuk ada pemain untuk cabut di bulan ini. Walaupun Pellistri dan juga Anthony Elanga nih nampaknya ingin supaya mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi, yang lebih banyak lagi di klub lain. Ya, kita nantikan saja update-nya. Nah ini yang menarik adalah Manchester United dikabarkan juga masih akan mencari tambahan nih sebelum pemain tambahan ya di bursa Januari ini, sebelum akan ditutup minggu depan, pekan depan ini transfernya. Manchester United dikabarkan masih mencari pemain penyerang dengan status pinjaman walaupun sudah ada Wout Weghorst. Manchester United ya masih mencari penyerang di bulan Januari, walaupun dealnya ini akan yang dicari ini adalah secara pinjaman dengan uang peminjaman yang tidak banyak. Yang menurut gue pilihannya tidak banyak, sekali lagi kalau seandainya di bulan Januari ini Manchester United kondisi keuangannya juga sempit ya kan. Pemain pinjaman mungkin kalau gue asumsikan ya pemain yang mungkin kontraknya akan habis di musim panas nanti, ini mungkin yang lebih bisa, salah satunya ya mungkin yang bisa dipinjam oleh Manchester United. Walaupun demikian kalau gua ngeliat di Transfermarkt beberapa pemain yang kontraknya akan habis, tidak banyak pilihan di sana. Yang premium itu menurut gua sulit ya, Karim Benzema, Marcus Thuram, Moussa Dembele mungkin ya, lalu ada Andrea Belotti, Luis Muriel. Tidak banyak pilihan di sana. Lalu ada Choupo-Moting sebenarnya, tapi nampaknya tidak akan dilepas oleh Bayern Munchen karena performanya juga sangat luar biasa sejauh ini dengan Bayern Munchen. Rajin benar dia bikin gol. Alexis Sanchez gue nggak pikir ini mungkin ya. Lalu siapa lagi? Giroud pun juga demikian. Ada Edin Dzeko. Menarik ini Edin Dzeko, tapi nampaknya kok enggak kalau ini ya. Pemain-pemain yang ada di daftar sini. Selanjutnya ada Cenk Tosun, pemain yang pernah membela Everton tapi terlalu banyak cedera. Radamel Falcao ada lagi di sana. Zlatan ada juga di sana. Bas Dost mungkin ini menurut gue. Tapi kita sudah punya Wout Weghorst yang menurut gue hampir setipe ini antara Bas Dost dan juga Wout Weghorst. Intinya tidak banyak sih pilihan. Nampaknya sih menurut gue dengan amatiran kecil kemungkinan Manchester United akan mendatangkan penyerang dengan status pinjaman dengan harga murah di bulan Januari setelah Wout Weghorst. Dan gue sih mengerti kenapa kok klub berusaha untuk mencari lagi ya, karena sekarang ini kan dengan statusnya Anthony Martial praktis ya Manchester United ada punya satu striker, yaitu adalah Wout Weghorst, dan kalau ada apa-apa kan ini akan bisa menjadi resiko dan juga ancaman. Oleh karena itulah klub berusaha untuk mendatangkan satu pemain yang lain ya di posisi serang dengan pinjaman itu tadi, walaupun gue ulangi, gue perkirakan nampaknya akan sulit. Kabar terakhir, Manchester United ini memonitor banyak striker dan belum ada yang konkret saat ini, walaupun Manchester United terus mengirim juga scouts ya ke beberapa pertandingan Champions League untuk memantau Gonzalo Ramos. Ini yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, dan
Fabrizio Romano juga mengatakan nampaknya masih terlalu awal di bulan Januari ini untuk Manchester United membicarakan pemain untuk musim panas nanti. Nampaknya Manchester United memang setahap demi setahap lebih banyak rumor mungkin untuk bulan Agustus atau bulan Juli nanti ya, artinya bursa transfer musim panas. Mungkin mendekati musim berakhir atau bahkan setelah musim berakhir baru akan lebih ada kabar yang konkret mengenai siapa-siapa yang diincar oleh Manchester United, utamanya untuk posisi striker dan juga lini tengah. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Pertandingan sudah akan mulai lagi, jadi gue harus kembali lagi ke sana. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.